Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sakinah Nur Rahman. Di sini kami akan menjelaskan tentang in-group dan out-group. Ya, di sini saya akan menjelaskan pengertian kelompok sosial. Apa sih itu kelompok sosial? Kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Kelompok diciptakan oleh anggota masyarakat. Kelompok juga dapat memengaruhi perilaku pada anggotanya. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian kelompok sosial menurut para tokoh. Yang pertama, Suhardono Suryakanto. Menurut Suhardono Suryakanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama karena saling berhubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling memengaruhi. 2. Paul B. Horvath. Horvath menjelaskan bahwa kelompok sosial adalah kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. 3. Robert K. Merton. Diambil dari buku yang ditulis oleh Kamanto Sunarto. Kelompok sosial menurut Merton adalah merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai dengan pola-pola yang telah mapan. 4. Mayer Pollak. Pollak mengartikan kelompok sosial sebagai sejumlah orang yang satu sama lain memiliki hubungan sebagai sebuah struktur untuk memengaruhi kepentingan bersama. Lalu di sini saya akan menjelaskan faktor pembentuk kelompok sosial. Ada berapa sih faktor pembentuk kelompok sosial itu? Ada 4. Yang pertama, faktor darah. Kelompok sosial dapat dibentuk atas dasar kesamaan darah atau keturunan. Dan yang kedua, faktor geografis. Letak tempat juga menentukan terbentuknya kelompok sosial. Anggota masyarakat berkumpul di suatu tempat, kemudian terjalin komunikasi yang intens, maka secara perlahan akan membangun ikatan. Misal, individu yang tinggi di tepian pantai akan membuat kelompok nelayan. Nama saya Natasha Kaila Najla. Ketiga, faktor kepentingan atau common interest. Terdapatnya kesamaan kepentingan di antara para anggota masyarakat sangat memungkinkan untuk membentuk kelompok sosial. Contohnya, kelompok intelektual, kelompok seniman, dan lain-lain. Keempat, faktor daerah asal. Apabila seorang individu yang tinggal di suatu tempat kemudian bertemu dengan individu lain dalam jumlah cukup banyak, sementara diketahui juga berasal dari daerah kelahiran yang sama, maka sangat memungkinkan untuk mendorong terbentuknya kelompok sosial di daerah tersebut. Ciri-ciri kelompok sosial. 1. Individu berinteraksi mengidentifikasikan dirinya sebagai anggota kelompok dan memiliki kesadaran bahwa ia merupakan anggota dari kelompok. Kedua, pihak luar mendefinisikan individu yang berinteraksi sebagai anggota kelompok. Ketiga, terdapat hubungan yang sifatnya timbal balik, artinya dalam proses interaksi sehari-hari, baik itu individu maupun kelompoknya dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Keempat, memiliki rasa kebersamaan dan solidaritas. Kelima, memiliki kesamaan, motif, visi, dan tujuan. Keenam, bersistem dalam proses. Dalam kaitan ini, kelompok sosial terbentuk dalam jangka waktu tertentu dan sebagai konsekuensinya dari interaksi dan aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus. Ketujuh, bersistem dan berproses. Dalam kaitan ini, kelompok sosial terbentuk dalam jangka waktu yang tertentu dan sebagai konsekuensinya dari interaksi dan aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus. In-group atau kelompok dalam. In-group atau kelompok dalam merupakan kelompok sosial di mana di antara anggotanya saling simpati dan mempunyai perasaan dekat satu sama lainnya. Kelompok sosial merupakan tempat di mana individu mengidentifikasikan dirinya sebagai kami atau kamu, kita atau mereka. Istilah in-group muncul ketika para anggota suatu kelompok merasa bahwa mereka mempunyai suatu tujuan dan cita-cita yang sama, menaati norma-norma yang sama, nasib yang sama. Contohnya, sekelompok siswa sedang bekerja sama dalam membuat kerajinan tangan. Out-group atau kelompok luar. Saya Primeta Tetiana Apsari.
Nah, yang sekarang itu outgroup. Outgroup itu juga bisa disebut dengan kelompok luar. Itu adalah kelompok sosial yang oleh individu diartikan sebagai lawan dari in-group. Dan juga kelompok luar ini ditandai dengan suatu kelainan yang berwujud antagonisme atau antipati. Hubungan dengan orang-orang yang bukan anggota kelompoknya, berlangsung kurang akrab dan lebih berhati-hati. Contohnya, dalam pertandingan sepak bola antara Persebaya melawan Persib, antar pendukung Persebaya adalah in-group. Sedangkan para pendukung Persib bagi pendukung Persebaya, mereka adalah out-group. Perbedaan in-group dan out-group. Kalau in-group itu tipe kelompok akan dijumpai dalam kehidupan yang penuh dengan kerjasama, persahabatan, keteraturan, dan kedamaian. Dan juga kelompok in-group ini yang individu-individunya mengidentifikasi dirinya dengan kelompoknya. Sedangkan out-group ini tipe kelompok yang muncul adalah rasa kebencian, permusuhan sampai menyulut perperangan. Dan out-group ini merupakan kelompok yang di luar in-group. Ciri-ciri in-group dan out-group itu mempunyai kecenderungan untuk menganggap bahwa segala sesuatu yang termasuk dalam kebiasaan-kebiasaan dengan kelompoknya sendiri sebagai sesuatu yang terbaik apabila dibandingkan dengan kebiasaan-kebiasaan kelompok-kelompok lainnya. Nah, ciri tersebut ini juga bisa disebut dengan etnosentrisme. Klasifikasi in-group dan out-group ini dapat ditemui dalam peristiwa tawuran pelajar. Terkait hal tersebut, terdapat dua macam interaksi sosial, yaitu yang pertama, interaksi dengan sesama anggota in-group yang bersifat kerjasama, simpati, dan kedekatan. Dan yang kedua itu, interaksi antara anggota kelompok in-group dan out-group yang diwarnai oleh pertentangan dan atau antipati. Nama saya Kisha Skarkinanti. Pembentukan kelompok sosial dan organisasi sosial. Pembentukan kelompok diawali dengan adanya persepsi atau perasaan yang sama dalam memenuhi kebutuhan. Setelah itu akan timbul motivasi untuk memenuhinya, sehingga ditentukanlah tujuan yang sama dan akhirnya interaksi yang terjadi membentuk kelompok. 1. Persepsi. Pembagian kelompok didasarkan pada tingkat kemampuan intelijensi yang dilihat dari pencapaian akademis. Misalnya, terdapat satu atau dua orang lebih mempunyai kemampuan intelektual dan yang lain memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik dari yang lainnya. Dengan demikian, diharapkan anggota yang memiliki kelebihan tertentu bisa menginduksi anggota lainnya. 2. Tujuan dari ini adalah untuk bisa bersosialisasi dan kalau buat di sekolahnya itu tujuannya itu untuk menyelesaikan tugas kelompok atau individu. 3. Organisasi. Pengorganisasian dilakukan untuk mempermudah koordinasi dan proses kegiatan kelompok. Dengan demikian, masalah kelompok dapat selesai secara lebih efisien dan praktis. 4. Motivasi. Pembagian kekuatan yang berimbang akan memotivasi anggota kelompok untuk berkompetisi secara sehat dalam mencapai tujuan kelompok. Perbedaan kemampuan yang ada pada setiap kelompok juga akan memicu kompetisi internal secara sehat. Dengan demikian dapat memicu anggota lain melalui transfer ilmu pengetahuan agar bisa memotivasi diri untuk maju. Hai, nama saya Zafir Alexi. Saya dari kelas 11 PS 3. Nomor absen 35. Ya, langsung saja lanjut. 5. Independensi. Kebebasan merupakan hal penting dalam dinamika kelompok. Kebebasan di sini merupakan kebebasan setiap anggota untuk menyampaikan ide, pendapat, serta ekspresi selama kegiatan. Namun, demikian kebebasan tetap berada dalam tata aturan yang disepakati kelompok. 6. Interaksi. Interaksi merupakan syarat utama dalam dinamika kelompok. Karena interaksi akan ada proses transfer ilmu dapat berjalan secara horizontal yang didasarkan atas kebutuhan akan informasi tentang pengetahuan tersebut.
Nah, kita masuk sekarang ke dinamika kelompok dan organisasi sosial. Langsung saja, dinamika kelompok. Dinamika kelompok dengan pendekatan sosiologis dapat diamati dari unsur-unsur pokok sistem sosial sebagai alat analisis dinamika kelompok, yaitu tujuan segala sesuatu yang ingin dicapai kelompok, keyakinan, aspek atau kognitif yang dianggap benar, norma, perilaku standar yang dapat diterima, sanksi, sistem penghargaan dan hukuman terhadap pelaku anggota kelompok, peranan kedudukan, hierarki, hak dan kewajiban, kewenangan ambil keputusan dan mengontrol orang lain, bidang sosial, dan fasilitas yang menyangkut alat untuk mencapai tujuan kelompok. Sekarang organisasi sosial. Pencermatan dinamika organisasi dapat dilihat dari 1. Sistem organisasi, yaitu tujuan, struktur, lingkungan fisik, lingkungan sosial, budaya. 2. Struktur organisasi, kewenangan, komunikasi, dan tugas. 3. Proses organisasi, hubungan antar peranan, pengendalian, koordinasi, sosialisasi, dan supervisi. Dan sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan.